Baik, selamat siang semuanya. Yang terhormat Bapak IGD Mahendra Dharma Wiguna, Eskom MSc, selaku pengampu mata kuliah basis data, izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang bengkel motor Godindra. Sebelum lanjut, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Adapun saya sendiri, Ikadek Diwa Anja Puriana dengan NIM 2215051015. Selanjutnya ada teman saya, silakan. Kenalkan, nama saya Ikadek Punta Dewangga dengan NIM 2215051050. Kenalkan, nama saya Kumang Firusijana dengan NIM 2215051088. Oke, kelompok kami mengambil tema yaitu Sistem Informasi Bengkel Motor Godindra. Untuk mempersingkat waktu, presentasi yang pertama saya serahkan kepada teman saya yaitu Punta. Silakan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kita. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan analisis sistem yang kami kembangkan. Kehidupan manusia saat ini sangat tergantung pada informasi. Kemajuan ini telah mengubah cara hidup manusia menjadi lebih efisien, efektif, produktif dalam melakukan tugas sehari-hari. Dalam konteks bisnis, pengaruh ini sangat signifikan dan telah mengubah berbagai aspek bisnis. Penerapan teknologi informasi dalam bisnis adalah salah satu contohnya, karena memenuhi kebutuhan informasi yang lebih besar dan memberikan akurasi data tinggi dalam mengambil keputusan bisnis. Ini membuat pekerjaan menjadi lebih efisien dan efektif. Contoh kecil yang dapat kelompok kami ambil yaitu bisnis bengkel. Bengkel motor Godindra adalah sebuah bengkel motor yang dimiliki oleh perorangan. Bengkel motor Godindra terletak di Jalan Sriket Singaraja, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, merupakan bentuk usaha yang bergerak di bidang jasa dan penjualan. Bengkel ini termasuk pada golongan bengkel kelas menengah, karena spare part yang disediakan terhitung cukup lumayan dan ukuran gedung lokasi usaha yang lumayan besar. Saat ini, bengkel tersebut masih menggunakan sistem manual dalam menjalankan operasionalnya, termasuk dalam pengelolaan data, pelanggan, dan pembuatan laporan keuangan. Pada proses bisnis yang demikian membuat kinerja usaha berjalan lambat. Mengingat pada masa sekarang, proses pencatatan dengan menggunakan media digital lebih efektif dan efisien. Terlebih lagi, pada bengkel ini memiliki pelanggan yang lumayan tidak sedikit, sehingga proses bisnis yang berjalan dianggap kurang menjawab tantangan tersebut. Oleh karena itu, kami tertarik untuk mengembangkan sebuah sistem informasi yang dapat membantu pemilik bengkel dalam mengelola bisnisnya. Kami berharap bahwa sistem ini dapat menjadi mitra yang andal bagi pemilik bengkel, membantu mereka meningkatkan layanan pelanggan, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperluas jangkauan bisnis mereka. Baik, di sini pada gambar pertama, kami melakukan observasi ke lapangan langsung, yaitu yang bertempat di Jalan Sriket Singaraja, Desa Temukus, Kecamatan Banjar. Dan yang kedua, adapun spare part yang disediakan oleh bengkel Godindra. Baik, di sini saya akan mempresentasikan implementasi sistem. Gambaran umum sistem. Sistem informasi servis motor Godindra merupakan sebuah sistem yang dirancang secara khusus untuk memberikan kemudahan kepada pemilik bengkel dalam memantau dan mengelola berbagai aspek penting terkait layanan perbaikan motor. Dengan sistem ini, pemilik bengkel akan memiliki alat yang dapat membantu mengoptimalkan proses pendaftaran pelanggan, pengelolaan data pelanggan, pencetakan keluhan, pengelolaan spare part, pemantauan pengerjaan servis oleh teknisi, pembuatan nota biaya yang akurat, serta pembuatan laporan yang terstruktur. Untuk mengakses sistem ini, admin bengkel dapat menggunakan komputer dan memasukkan kode admin yang didapatkan pada saat pendaftaran admin. Dengan demikian, admin bengkel memiliki akses penuh ke sistem informasi dan dapat melakukan berbagai tugas administratif
saat serta memantau dan mengelola data yang relevan dengan operasional bengkel secara efisien. Pada sistem informasi ini terdapat entitas admin, pelanggan, form daftar, spare part, service, detail, dan karyawan. Setiap pelanggan yang akan memperbaiki kendaraannya diwajibkan untuk memberikan data-data kendaraannya tersebut ke admin dengan cukup menyerahkan STNK. Kemudian, admin mencatat data STNK tersebut pada tabel pelanggan. Pada form daftar tersebut berisi keluhan kendaraan dan juga sebagai bukti penyerahan kendaraan yang akan diperbaiki ke pihak bengkel. Admin akan membuat list sesuai dengan keluhan yang tercantum pada form daftar yang selanjutnya memerintahkan kepada teknisi untuk menjalankan tugasnya. Apabila ada penambahan penggantian spare part yang tidak tercantum pada list tersebut, jika tugas teknisi selesai, maka admin mengkalkulasikan biaya sesuai laporan dari teknisi dan menjumlahkan biaya keseluruhan. Setelah list terisi, jumlah biaya servis dan spare part, admin akan membuat kwitansi. Berdasarkan kwitansi yang dibuat oleh admin, kwitansi kemudian diserahkan kepada pelanggan. Admin bertugas membuat laporan jasa servis dan spare part, laporan list, kwitansi, dan laporan teknisi tiap bulannya untuk direkap. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi untuk materi desain basis data dan hasil implementasi database. Adapun ERD atau Entity Relationship Diagram yang kelompok kami buat, seperti gambar berikut, terdapat entitas admin, pelanggan, form daftar, detail, kwitansi, spare part, dan servis. Pelanggan memiliki hubungan dengan form daftar, yaitu satu pelanggan dapat mendaftar kepada satu form daftar. Adapun admin memiliki relasi, admin bertugas untuk mendaftarkan form daftar. Satu admin bisa melakukan lebih dari satu pendaftaran. Selanjutnya dari form daftar kemudian menghasilkan detail. Dari detail ini, spare part dan servis akan dieksekusi menurut keluhan motor yang diajukan oleh pelanggan pada form daftar. Jika sudah selesai servis, dari form detail akan menghasilkan atau mencetak kwitansi. Yang selanjutnya kwitansi ini akan diserahkan kepada pelanggan untuk melakukan proses transaksi. Oke, untuk selanjutnya, dari ERD tersebut dapat didesain sebuah tabel. Yang pertama adalah tabel pelanggan, selanjutnya ada tabel admin, ada tabel form daftar, ada tabel detail, tabel spare part, tabel service, dan tabel kwitansi. Selanjutnya, kelompok kami melakukan konversi desain tabel tersebut ke dalam SQL. Jadinya sebagai berikut ini. Setelah konversi dari tabel ke SQL, dapat terbentuk sebanyak 7 tabel, yaitu tabel admin, tabel detail, tabel form daftar, tabel kwitansi, tabel pelanggan, tabel servis, dan tabel spare part. Adapun hubungan dari tabel ini sebagai berikut. Tabel pelanggan memiliki hubungan dengan form daftar melalui nomor polisi. Tabel admin memiliki hubungan dengan form daftar melalui ID admin. Form daftar kemudian menghasilkan detail yang dihubungkan dengan ID daftar. Kemudian dari spare part yang sudah tersedia dan servis akan dihubungkan dengan form detail melalui kode spare part dan kode servis. Selanjutnya, dari detail ini
akan dicetak sebuah kwitansi untuk melakukan proses pembayaran atau transaksi. Di tabel admin terdapat data. Di sini terdapat dua orang admin, yaitu Ketut Yadi dan Ketut Yanto, yang bertugas mengelola dari sistem informasi Godendra ini. Selanjutnya di tabel pelanggan terdapat data seperti ini. Selanjutnya di tabel form daftar, pelanggan tersebut mendaftarkan atau didaftarkan oleh admin yang menghasilkan tabel sebagai berikut. Di tabel ini terdapat keluhan motor, kilometer motor, dan tanggal daftarnya. Dari tabel form daftar ini, lanjut ke tabel detail. Di tabel ini terdapat kode spare part dan kode servis, di mana kode spare part ini didapat dari jenis spare part yang digunakan oleh pelanggan dari kerusakan atau keluhan motornya. Dapat diperhatikan pada tabel spare part. Ini merupakan contoh tabel spare part. Dan ini tabel servis. Terdapat 3 jenis servis, yaitu servis ringan, sedang, dan berat. Dari tabel ini ke tabel detail, kemudian menghasilkan tabel kwitansi. Sekian tadi pemaparan materi, desain tabel, dan hasil implementasi database dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu tentang query-query penting. Adapun yang pertama, saya akan menyampaikan tipe motor, pemilik, alamat, dan keluhan motor dengan tipe motor Yamaha. Kelompok kami membuat query SQL sebagai berikut, yaitu yang pertama ada select. Di select ada tipe motor, pemilik, alamat, keluhan motor. Lalu yang kedua di from ada pelanggan. Yang ketiga di inner join, yaitu ada from daftar. Yang keempat yaitu ada on, berisikan pelanggan titik no policy sama dengan from daftar titik no policy. Yang kelima yaitu ada where, berisikan tipe motor sama dengan Yamaha titik koma. Dari query ini akan menampilkan data sebagai berikut. Untuk materi selanjutnya, yang kedua ini saya akan menampilkan nama pelanggan, keluhan motor, tanggal daftar, dan admin yang menangani. Adapun yang pertama, saya akan menampilkan yaitu pertama select, yaitu ada pelanggan titik pemilik, koma from daftar titik keluhan motor, koma from daftar titik tanggal, koma admin titik nama admin. Di from yaitu terdapat from daftar, lalu di inner join terdapat pelanggan on from daftar titik no policy sama dengan pelanggan titik no policy. Lalu di inner join yang kedua yaitu ada admin on from daftar titik ID admin sama dengan ID admin. From daftar titik ID admin sama dengan admin titik ID admin titik koma. Dari query ini akan menampilkan data sebagai berikut. Untuk materi selanjutnya yaitu yang ketiga, saya akan menampilkan keluhan motor, total biaya, nama spare part yang digunakan, dan jenis servis motor. Kelompok kami membuat query SQL sebagai berikut. Yang pertama yaitu select, ada from daftar titik keluhan motor, koma kwitansi titik total bayar, koma spare part titik nama spare part, koma servis titik jenis servis. Lalu di from yaitu ada kwitansi. Di inner join ada detail on kwitansi titik KD detail sama dengan detail titik KD detail. Lalu di inner join yang kedua yaitu ada from daftar on detail titik ID daftar sama dengan from daftar titik ID daftar. Lalu di inner join yang ketiga yaitu ada spare part on detail titik
KD spare part sama dengan spare part titik KD spare part. Lalu di inner join yang kelima, yaitu the service on detail titik KD service sama dengan service titik KD service titik koma. Dari query ini akan menampilkan data sebagai berikut. Yang selanjutnya yaitu saya akan menampilkan pelanggan yang servis motor dan memerlukan spare part yang dibeli pada tanggal 08/05/2023. Kelompok kami membuat query SQL sebagai berikut. Yang pertama yaitu di select ada pelanggan titik pemilik, spare part titik nama spare part, from daftar titik tanggal. Yang kedua itu di from ada spare part. Yang ketiga di inner join ada detail on spare part KD titik spare part sama dengan detail titik KD spare part. Yang ketiga, yang keempat di inner join ada from daftar on detail titik ID daftar sama dengan from daftar titik ID daftar. Di inner join yang terakhir yaitu ada pelanggan on from daftar titik no policy sama dengan pelanggan titik no policy. Lalu di where ada from daftar titik tanggal sama dengan 2023 strip 5 strip 8 titik koma. Dari query ini akan menyampaikan data sebagai berikut. Lalu selanjutnya saya akan menampilkan nomor polisi yang atas nama pemilik yaitu KD dan jumlah kunjungan. Dari kelompok kami membuat query SQL sebagai berikut. Yang pertama ada select, terdapat no polisi, pemilik, count, pemilik, tutup kurung, as, jumlah kunjungan. Lalu di from yaitu ada pelanggan, yang lalu selanjutnya ada where, yaitu ada pemilik, like, kutip, persen, KD, persen, tutup kutip. Lalu selanjutnya group by no policy, titik koma. Dari query ini akan menampilkan data sebagai berikut. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Terima kasih. Oke. Di sini saya akan menyampaikan kontribusi tim, yaitu saya sendiri Liwa Anya Puriana dengan NIM 2215051015. Di sini saya berkontribusi sebagai yang pertama yaitu melaksanakan observasi ke lapangan. Yang kedua, merancang ERD. Yang ketiga, merancang tabel. Yang keempat, merancang basis data. Selanjutnya, membuat basis data, membuat query DML atau Data Manipulation Language. Dan yang terakhir yaitu saya menyusun laporan. Untuk selanjutnya, dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kontribusi saya dari kelompok ini yaitu yang pertama melaksanakan observasi ke lapangan, yang kedua mendesain ERD, yang ketiga mendesain tabel, yang keempat membuat query DML, dan yang terakhir menyusun laporan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih untuk di kontribusi tim. Saya sendiri Komang Firjana. Saya berkontribusi yang pertama itu menggambar ERD, yang kedua menggambar tabel, yang ketiga mencari data terkait, yang keempat membuat query DML, dan yang kelima membuat PPT. Terima kasih. Baik, sekian tadi pemaparan materi dari kelompok kami tentang sistem informasi servis motor Godindra. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian, kami mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan tersebut. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan selamat siang.